Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita semua di channel Sukses Studi Lanjut. Kali ini kita akan kupas habis tentang bagaimana keketatan prodi di SBMPTN UM. Oke, kita fokus di SBMPTN ya, karena SNMPTN sudah lewat. Sekarang bagaimana kita fokuskan ke jalur SBMPTN. Nah, ada dua topik yang akan kita bahas. Yang pertama, berapa sih keketatan prodi di SBMPTN UM? Kemudian yang paling penting ini teman-teman, berapa skor UTBK supaya teman-teman nanti bisa lolos dan kompetitif di SBMPTN UM. Nah, supaya materi kedua nanti bisa teman-teman simak, tentunya silakan subscribe dulu dan nyalakan tanda loncengnya. Oke, next kita lanjut. Nah, ada berapa kuota mahasiswa UM tahun 2021? Nah, ternyata dari data UM itu mengeluarkan 6.543 mahasiswa yang akan diterima tahun 2021. Terbagi menjadi 3 jalur dan kita fokus nanti di sini yang warna putih SBMPTN. Wah, ini paling besar teman-teman, persentasenya 45%. Sekitar kalau di convert ke jumlah mahasiswa ada 2.992 mahasiswa melalui jalur SBMPTN. Nah, kita akan kupas satu-satu ya, mulai dari kelompok saintek. Ada prodi apa saja yang keketatannya paling tinggi dan paling rendah. Kita mulai di klaster pertama. Ya, ini dia. Wow, ternyata teknik informatika ada di urutan pertama yang paling ketat ya, 2,06, diikuti dengan teknik mesin, teknik industri, teknik elektro, dan ilmu kesehatan masyarakat. Ini di mana-mana teknik informatika selalu menduduki peringkat atas ya dalam keketatan SBMPTN. Ini di klaster pertama. Kalau di klaster kedua kita lihat mulai ada muncul teknik sipil 7,07, pendidikan teknik informatika, pendidikan matematika, ini yang pendidikan ya. Ternyata prodi pendidikan sepertinya lebih ketat persaingannya 11,11, pendidikan biologi 12,17 dan biologi murni ya 13,59. Ini kelihatan minat di prodi pendidikan ternyata lebih banyak dibandingkan yang murni. Kita masuk ke klaster ketiga. Nah, ini dia prodi-prodi ada di klaster ketiga, mulai pendidikan teknik otomotif 13,85, matematika murni 15,79, pendidikan ilmu pengetahuan alam 16,89, bioteknologi 19,51 dan pendidikan teknik mesin 20,30. Ini ternyata kalau pendidikan teknik mesin kekatannya lumayan rendah ya. Ini peluang besar teman-teman untuk bisa menjadi salah satu alternatif pilihan di SBMPTN tahun ini. Next, kita masuk ke klaster keempat. Di klaster keempat ini ada, nah ini kimia murni. Ternyata lebih banyak peminatnya sebesar 23,89%. Pendidikan teknik bangunan 24,00%. Pendidikan teknik elektro 26,47%. Pendidikan kimia 27,8%. Nah ini kelihatan kimia murni lebih banyak peminatnya dibandingkan yang pendidikan kimia 27,84 dan ada ilmu keolahragaan 31,33%. Kita masuk ke klaster kelima. Nah, tinggal dua prodi, ada pendidikan fisika 31,5 dan fisika murni 41,86. Ini kelihatan sangat jauh sekali ya. Artinya peminat untuk prodi pendidikan lebih ketat dibandingkan yang prodi murni untuk fisika di Universitas Negeri Malang. Bagaimana dengan yang kelompok saintek? Kelompok yang soshum. Kita buka kelompok soshum untuk klaster pertama. Wah, didominasi oleh bahasa dan sastra Inggris, ini paling ketat, ini 3,45, ini banyak peminatnya ternyata ya. Kemudian pendidikan tata boga, ini luar biasa nih. Mungkin ini kuotanya sedikit teman-teman sehingga peminatnya sangat ketat sekali, 4,30. Psikologi 4,98, manajemen 5,01, DKV 5,43, pendidikan tata busana 5,95 dan ilmu perpustakaan 6,10. Ini soshum di klaster pertama. Bagaimana dengan kelompok soshum di klaster kedua? Nah, ini ada bahasa dan sastra Indonesia 6,11, pendidikan bahasa sastra Indonesia dan daerah 6,27, pendidikan bahasa Inggris 6,35, bimbingan dan konseling 6,37, ilmu sejarah 6,72,
Ekonomi studi pembangunan 6,91 dan akuntansi 6,91. Ini aneh ya, akuntansi ada di urutan 14. Biasanya akuntansi itu dengan ekonomi dan manajemen selalu kekatannya tinggi. Ya, ini lebih kepada pilihan masing-masing ya. Tahun 2020 akuntansi 6,91. Next di klaster ketiga kita lihat, nah ini ada administrasi pendidikan 7,02, pendidikan guru sekolah dasar 7,33, pendidikan administrasi perkantoran 9,02, pendidikan sosiologi 9,94, pendidikan bahasa Arab 10,25, geografi 10,51 dan pendidikan luar biasa 12,34. Klaster ketiga ini didominasi oleh prodi-prodi berlatar belakang pendidikan ya. Kalau yang murni tadi kelihatan banyak ada di klaster 1 dan 2. Next di klaster 4, nah ada TP, Teknologi Pendidikan 13,48, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 14,06, Pendidikan Sejarah 14,42, Pendidikan Guru PAUD, Pendidikan Anak Usia Dini ya 15,70, Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 15,93, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan 18,15, Pendidikan Bahasa Mandarin 18,25. Teman-teman perhatikan di klaster keempat ini semuanya prodi pendidikan semuanya. Sekarang memang lebih banyak mahasiswa itu yang memilih prodi murni walaupun UM dulunya adalah kampus keguruan ya. Next di klaster kelima ada apakah? Nah ini semuanya prodi pendidikan, pendidikan ekonomi, pendidikan seni rupa, ini ekonomi ya pendidikan ada di klaster 5 ya. 18,4 ini peluang besar teman-teman kalau teman-teman pilih ekonomi di tahun depan atau tahun 2021. Kemudian pendidikan seni rupa, pendidikan tata niaga, pendidikan geografi, pendidikan kepelatihan olahraga, pendidikan seni tari dan musik, setelah pendidikan ini pendidikan akuntansi 25,31. Kalau akuntansinya sendiri banyak peminatnya ya. Tapi kalau pendidikan kayaknya 25,31 cukup besar sekali. Artinya ini peluang besar teman-teman jika nanti harus memilih prodi sesuai dengan modal masing-masing, tentunya melihat keketatan sebagai bagian dari strategi bisa lolos. Next di klaster ke-6 tinggal prodi pendidikan bahasa Jerman 28,33 dan pendidikan luar sekolah atau PLS sebesar 29,67. Itu semua adalah kelompok sosum dengan jumlah keketatan masing-masing dan teman-teman tinggal nanti menentukan kira-kira passionnya di mana dan peluangnya seberapa, apakah peluang itu atau bisa bergeser minatnya atau mengikuti peluang yang ada. Nah, ini yang penting. Berapa sih skor UTBK supaya kita lolos SBMPTN khususnya di UM? Nah, tentunya itu akan bisa kita temukan di video berikutnya. Untuk itu, klik subscribe, nyalakan tanda lonceng, dan kita akan ketemu di video berikutnya untuk kupas tuntas tentang skor UTBK. Sampai jumpa, salam semangat, insya Allah sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.